Hai Ardi, pagi. Ardi kenapa sih? Kok kayak menghindar terus? Ardi, tunggu. Apa sih aku perhatiin cuek ini kok kamu beda banget, ada masalah ya? Gak ada. Udah ya, aku mau ke kelas. Tapi Tumben si Ardi nolak gitu. Lagi PMS kali. Oke, sudah. selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Anak-anak hari ini Baik, Ibu. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor sosial. Yang faktor sosial ini adalah individu yang dipengaruhi oleh keadaan keluarga atau seperti orang tua, kakak ataupun adik serta keadaan lingkungan masyarakat. Fungsi daripada keluarga sebagai tentang dasar pendidikan, keagamaan dan rasa kemampuan dan kesukaan. Sebagai peletak dasar pendidikan serta bagaimana mendorong motivasi dalam menentukan dan memilih sekolah lanjutan dari hasil studi itu. Baik, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan studi lanjutan seperti kemampuan intelijensi, bakat, minat, dan kepribadian. Adi, bisa kamu menjelaskan ulang kembali materi yang tadi sudah dijelaskan? Bisa dengan pertanyaannya lagi? Cek, yang ini aku terus bawa-bawa waktu saya. Adi, tolong perhatikan ya, karena ini materi penting untuk ujian kelas nanti. Lihat ya, udah berputar lagi dia. Dulu kan selalu dapat nilai bagus. Aku harus bicara sama dia. Kita harus ngomong sama Ardi, Cik. Aku nggak tahan lihat dia kayak gini terus. Iya Bel, tapi dia kayak nutup diri banget. Kamu lihat sendiri kan, tadi pagi kita sudah coba tanya sama dia, dan dia langsung pergi. Kita coba lagi nanti ya, pas istirahat kedua. Dengar-dengar keluarganya Ardi punya masalah ya? Pantas aja mukanya kusut gitu. Jangan gitu El, nggak baik. Lah emang kenapa? Semua orang juga tahu. Tapi kan kita nggak tahu yang pastinya kayak gimana. Sesuai belajar. Emangnya udah bisa fokus? Buang-buang waktu aja. Ayo kita samperin sekarang. Tunggu sebentar. Biar aku coba duluan. Hai Ardi, boleh duduk di sini nggak? Terserah. Di, kamu beneran nggak mau cerita ada apa-apa? Kita kan khawatir. Khawatir kenapa? Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kamu beda banget. Kamu kayak bukan Ardi yang kita kenal. Emang kamu kenal aku seberapa sih? Ardi, kamu jangan gitu dong. Kita kan sahabat kamu. Sahabat? Kalau kalian sahabat, kalian gak akan ikut campur urusan hidup aku. Dia benar-benar nutup diri banget sekarang.
lihat-lihat nilai lo makin turun drastis. Ini kelas unggulan, bukan buat orang-orang yang gak niat belajar. Emangnya kenapa? Bukan urusan lo. Lagian kan lo nya harus senang. Kan lo jadi nomor 1 di kelas. Jadi juara di kelas tanpa saingan itu gak ada tantangannya, cuma bikin reputasi kelas turun. Oh, jadi lo risih karena prestasi lo itu nggak ada apa-apanya. Gue risih karena lo jadi penghambat di kelas ini. Nilai kelompok turun gara-gara lo gak berkontribusi. Kalau lo emang gak mampu, mundur aja, gak usah nyeret-nyeret orang lain. Ayah. Kalian tahu nggak sih? Aku dengar-dengar Ardi itu orang tuanya mau cerai, makanya dia stres gitu. Lo serius? Tapi keren juga dia ya. Iya, makanya jangan sok keren terus. Sekali kena masalah keluarga langsung down gitu. Kayaknya nggak baik deh ngomongin orang kayak gitu. Kita kan nggak tahu benar apa enggaknya. Lah, emang kenapa? Memang kan benernya kayak gitu. Udah deh, kalian ikut aja biar dia tahu rasanya. Apa sih kok? Abi, terima kasih sudah datang ke ruangan BK. Ibu perhatikan kamu belakangan ini terlihat seperti kurang semangat. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Nggak ada, Bu. Saya cuman lagi banyak pikiran aja. Pikiran tentang apa, Nak? Sekolah, teman, atau mungkin hal lain di luar itu? Susah, Bu. Ibu nggak akan ngerti. Ibu memang tidak tahu persis apa yang kamu rasakan, Nak. Tapi di sini ibu siap untuk mendengarkan. Kadang hanya dengan bercerita beban itu bisa terasa lebih ringan. Tidak ada paksaan, tapi ibu harus kamu tahu bahwa ibu peduli dengan kamu. Di rumah nggak enak, Bu. Tidak enak bagaimana, Ardi? Apakah ada masalah dengan keluarga? Kamu tidak harus menceritakan semuanya sekarang, tapi ingat, ibu ada di sini jika kamu membutuhkan. Baik, Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Mari ibu antar. Selamat siang, Ibu. Cika, terima kasih sudah datang ke ruangan BK. Ibu hanya ingin bertanya sedikit tentang Ardi. Kalian sebagai teman dekatnya, apakah kalian melihat atau rasakan tentang perubahannya? Dia sangat tertutup Ibu. Dulu dia sangat ceria, dia selalu terbuka dengan kami. Tapi sekarang dia lebih menutup dirinya, Ibu. Kami rasa ada tembok besar di antara kami, Ibu. Iya, Bu. Kami juga khawatir banget, Bu. Kami sudah coba bicara dengan Ardi, tapi artinya menghindar terus, Bu. Kami takut terjadi sesuatu yang buruk dengan Ardi, Bu.
Oke, Ibu mengerti kalian khawatir dengan dia. Adi memang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dia belum mau bercerita banyak kepada Ibu, tapi Ibu merasa ada beban berat yang sedang ia pikul. Kita perlu mendukungnya. Mungkin dengan kehadiran kalian sebagai teman, dia akan merasa lebih nyaman untuk berbagi. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau gitu kami permisi. Baik. Permisi Ibu. Di, kita perlu bicara. Kamu mau terus-terusan begini? Aku cuma lagi butuh waktu buat sendiri. Apa sebenarnya sih buat kalian itu? Ardi, kita tahu kamu punya banyak masalah. Sebenarnya kita nggak mau ikut campur terlalu jauh, Di. Tapi kita nggak tahan terus-terusan dia seperti ini, Di. Kamu berubah. Kamu jadi sering berdiam, sering melamun, menurun. Kita ini sahabat kamu. Setidaknya kamu beritahu apa yang terjadi. Biar kita bisa bantu, Di. Wah, tumben udah bisa belajar bareng nih. Dika, bisa nggak sih kamu nggak usah nyinyir itu? Ya cuma heran aja. Kemarin kan dia kayak zombie. Lihat tuh nilai kelompok kita turun gara-gara dia gak fokus. Ya deh, aku minta maaf kalau kemarin nilai kelompok kita turun gara-gara aku. Tapi aku janji mulai sekarang aku akan lebih baik lagi. Ya terserah. Intinya jangan jadi beban buat orang lain aja. Kenapa sih? Kenapa boleh terus sama kamu? Nggak tahu, tapi nggak apa-apa sih. Memang udah dari dulu dia kayak gitu. Selamat siang Ardi. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Ibu. Ibu senang melihatmu sudah mulai mau terbuka dengan teman-temanmu. Iya Bu, saya cerita ke Bella dan Cika tentang masalah di rumah Ibu. Bagaimana perasaan kamu setelah bercerita? Lebih lega Bu. Saya pikir mereka akan menghakimi saya, tapi ternyata mereka sangat mendukung Ibu. Itu gunanya teman sejati. Ibu sudah bicara dengan orang tua kamu. Mereka juga setuju datang ke sekolah minggu depan. Kita akan cari solusi bersama-sama. Hah? Ibu menghubungi orang tua saya? Ya adik, mereka sangat khawatir saat ibu ceritakan tentang perubahan dan sikap kamu di sekolah. Mereka mungkin punya masalah, tapi mereka tetap menyayangi kamu. Oke, baik Ibu, saya permisi dulu. Baik, Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Di, kita perlu bicara. Kamu mau terus-terusan begini? Aku cuma lagi butuh waktu buat sendiri. Apa sebenarnya sih buat kalian itu? Ardi, kita tahu kamu punya banyak masalah. Sebenarnya kita nggak mau ikut campur terlalu jauh, Di. Tapi kita nggak tahan terus-terusan dia seperti ini, Di. Kamu berubah. Kamu jadi sering berdiam, sering melamun, menurun.
Kita ini sahabat kamu, setidaknya kamu beritahu apa yang terjadi biar kita bisa bantu di. Kalian nggak El, aku mau ngomong sama kamu. Mau apa? Buruan deh, aku banyak urusan. Soal Ardi. Aku dengar-dengar kamu nyebarin gosip tentang dia. Lah, kenapa? Kan memang kenyataannya. El, nggak sopan ngomongin orang kayak gitu. Dan meskipun itu benar, seharusnya nggak boleh dilakukan. Itu nggak baik loh, El. Aku pikir itu keterlaluan, El. Ardi lagi susah, kamu malah nggak ngedukung. Kamu ngegosipin dia. Kamu belain dia sekarang. Bukannya dulu kamu juga ikut-ikutan aja. Kita memang salah, tapi aku sadar itu nggak benar. Kamu seharusnya sadar, El. Terserah, kamu mau gabung sama tim pecundang itu. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ibu. Iya, ini Kak. Saya kasih seorang barang. Ibu jago yang kursi. Hah? Tiga Ibu kalau lulus anak yang mesti. Ibu. Oke anak-anak, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang Ibu jelaskan hari ini? Saya Bu. Iya, silakan Ardi. Perilaku membolos adalah sesuatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia malas berada dalam kelas. Jawabannya bagus sekali, Ardi. Ibu senang melihat kamu kembali aktif dalam kelas. Iya, kita mau ke belakang, mau nggak? Oh. Yeay, ada yang kita udah kembali.